Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya berada di Manila, ikut pertemuan bersama dengan saudara-saudara dari beberapa benua di Asia dalam pertemuan konferensi para Fransiskan Asia Afrika Oseanik di Manila. Dan saya saat ini bersama dengan dua Fransiskan yang bertugas di Roma. Yang pertama saudara kita dari Indonesia, saudara Tocen, yang saat ini bertugas di Roma sebagai animator GPSC di Kuria General Roma. Dan saya juga bersama dengan saudara Joaquim Echeverri, seorang saudara berkebangsaan Kolombia, merupakan anggota Definito General untuk benua Amerika Latin. Dan mendengar nama Joaquim Echeverri, kita para Fransiskan tentu ingat betul kalau dalam Fransiskan itu ada sebuah dokumen yang berjudul Go and Teach. Sebuah dokumen yang menegaskan tentang arah pendidikan pedagogi Fransiskan dalam karya pastoral persekolahan. Dan kita bersama dengan orang yang menulis buku itu dan sekaligus punya concern di bidang pendidikan bergaya berkarakter Fransiskan. Beliau ini lama mengabdikan dirinya sebagai seorang guru, kurang lebih puluhan tahun ya, di negaranya di Kolombia. Dan saat ini kita punya kesempatan berharga bisa berbincang-bincang dan menanyakan beliau terkait dengan model macam apa pendidikan Fransiskan sebenarnya. Selamat bertemu saudara Tocen dan juga saudara Joaquim. Ciao. 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 Pace bene. Pace bene. Saudara Joaquim dan saudara Tocen nanti yang menerjemahkan kita karena beliau mengerti dalam bahasa Itali dan juga bahasa Spanyol ya. Dan kali ini saudara Tocen akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dari bahasa Itali. Saudara Joaquim selama ini hidup dan bertugas di bidang karya pendidikan persekolahan di Kolombia berapa lama? Fra Joaquim, per quanto tempo stava lavorando come insegnare alla scuola francescana? Bueno, dopo la mia licenza come pedagogo alla Università San Buenaventura in Colombia, 1977 ho cominciato questo lavoro. Ho lavorato in quasi tutte le scuole della provincia della Santa Fe in Colombia. Noi abbiamo 11 scuole, preescolar, elementare, secondaria, anche università. E poi vengo a Curia Generalizia per lavorare come animatore della pastorale educativa per la Ordine 2004-2010. Saya Joaquim, saya betul bekerja di bidang pendidikan dan saya sudah mulai bekerja di bidang pendidikan sejak tahun 1977. Dan saya bekerja di berbagai tingkatan sekolah, entah itu sekolah dasar, sekolah menengah atas, pun pula universitas. Dan pada akhirnya saya terpilih untuk bekerja di Kuria General Teristimewa yang baru-baru ini tahun 2021, sejak tahun 2021. Wow, luar biasa, sejak tahun 1970-an sudah berkarya di karya persekolahan di Kolombia ya, Joaquim ya. Sebagai guru atau sebagai koordinator atau bertemu dengan guru, berarti bertemu dengan murid-murid, bertemu dengan guru-guru, Joaquim? Come insegnante oppure coordinatore nella scuola per pastorale, ha incontrato con alcuni insegnanti e anche studenti. E cosa, secondo la tua esperienza, quello incontrarsi con insegnanti e poi studenti? Bene, ho cominciato come insegnante e dopo alcuni anni arrivo come coordinatore della scuola e poi come direttore della scuola
Per me lo più importante è che ho procurato che la scuola sia una scuola inclusiva, donde viene tutte le classi di ragazzi. Mi piaceva molto questi ragazzi con handicap perché era un reto per lavorare con loro. Pertanyaan menarik. Saya mulai sebagai guru, lalu kemudian saya menjadi direktur sekolah. Dari pengalaman saya, satu ciri khas yang menarik dari sekolah kita adalah inklusivitas. Dia terbuka untuk menerima semua latar belakang para student, para pelajar, termasuk mereka yang handicap, yang disabilitas. Pengalaman yang menarik selama menjadi guru, apa yang Joachim alami ya sebagai suatu pengalaman yang menarik ketika Joachim mengatakan lama sebagai seorang guru, dan yang kira-kira yang paling menarik itu sebagai guru Fransiskan, apa Jo? Come insegnante francescano, qual è tra la tua esperienza che più interessante da alcuni anni fa? Bene, sempre era in una continua sperimentare nuova forma di arrivare ai ragazzi, no? Nuova forma di insegnare, no? Perché ogni anno si deve cambiare. I nostri studenti non è lo stesso un anno tra un altro. Pertanto la pedagogia sempre deve andare in evoluzione, no? Non convinto che io ho la ragione, anche gli studenti, oggi gli studenti nella sua casa c'è biblioteca, c'è internet, c'è forma di imparare anche da solo. Per questo oggi l'insegnante deve stare aperto ai ragazzi, no? Perché i ragazzi, la sua mente non è, come si può dire, in bianco, no, la sua mente del ragazzo anche oggi è più avanzata di anni prima. Ya, dalam pengalaman saya sebagai guru sudah sekian lama, yang sangat penting adalah selalu menemukan cara baru untuk mengajar, karena murid-murid selalu juga baru. Jadi dari kebaruan ini, baik menemukan cara mengajar yang baru maupun murid-murid yang baru itu, saya sampai pada kesimpulan bahwa kita bukanlah memonopoli pengetahuan, tapi kita harus menghargai murid-murid itu juga sedang mencari pengetahuan dari dirinya sendiri, entah dengan caranya sendiri. Nah, karena itu kita tidak boleh menganggap murid itu sebagai orang yang datang dengan kertas kosong, dengan satu pandangan bahwa tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya, kadang-kadang justru saya menemukan mereka jauh lebih maju daripada seorang guru, karena mereka memang bertumbuh dalam iklim yang demikian. Wah, luar biasa. Artinya ketika menjadi guru tetap ada kebaruan ya. Murid silih berganti, tapi Joe merasa bukan sebuah tantangan, tapi kita selalu diperbaharui ya, dan kemudian belajar dari mereka. Kira-kira menurut Joe ya, artinya Joe sebagai seorang Fransiskan yang punya karisma Fransiskus dari Assisi. Kira-kira pendidikan model macam apa yang cocok, yang bisa kita terapkan ketika kita menjadi seorang guru berhadapan dengan siswa-siswa yang kita layani, seperti berdasarkan semangat dan spirit Fransiskus dari Assisi tadi. Secondo la tua esperienza come insegnante francescano, quale modello che è più importante anche puoi portare come un modello questo momento? Siamo scuola cattolica,
numero uno. Per questo il maestro è Cristo. Noi andiamo dietro a questo modello, all'unico maestro che è Cristo, che lui insegna con l'esempio, con la parola, no? E poi Francesco de Assisi, che anche va dietro a Cristo, nel seguimento anche noi andiamo dietro a Cristo. Per questo la scuola francescana è una scuola di cuore, una scuola di ascolto, è una scuola di andare insegnante verso studenti, verso genitori, verso la gente che arriva alla nostra scuola. È una scuola di accoglienza, non una scuola di... No, è una scuola di accoglienza. Questo è il modello francescano. Ascolto, accoglienza, seguimento a Cristo. Questo è fondamentale. Guru pertama kita sebagai Fransiskan yang bekerja di sekolah Fransiskan adalah Kristus. Karena Kristus dia mengajar. Dan kita mengikuti Kristus yang mengajar itu. Sebagaimana Fransiskus juga sama, mengikuti bagaimana cara Yesus mengajar. Maka dari itu, sekolah Fransiskan adalah sekolah yang keluar dari hati, yang mau mendengar, yang mau menjangkau para murid tanpa batas-batas. Jadi dia membuat satu sekolah, satu keramah tamahan, di mana semua itu terlibat dengan Kristus sebagai yang paling utama, guru pertama. Tapi yang lebih penting daripada itu, selain daripada keramah tamahan, adalah juga kemampuan untuk mendengar dan mendengar dan mendengar. Wah, luar biasa nih. Pedagogi Fransiskan, mendengar dan penuh ketulusan hati tadi ya. Tetapi Joe ya, artinya sebagai seorang guru kan tidak selalu mudah dan gampang. Pasti ada tantangannya, terutama ketika berhadapan dengan model-model murid yang ada yang juga bisa ramah, bisa baik mendengar, tapi ada juga murid yang terkadang cuek dan juga hidup menurut kehendaknya saja ya, atau malah boleh dikatakan anak-anak yang nggak mau mendengar gurunya begitu. Itu kita berhadapan dengan pengalaman itu, kira-kira bagaimana itu? Interessante che la scuola francescana va con modello ascoltare e anche accoglienza. Però abbiamo trovato che una grande sfida quando gli studenti non vogliono ascoltare le insegnanti. Cosa tu pensi con quella situazione, con quella sfida? Posso dire questo, o l'insegnante non ascolta agli studenti. Io penso che lo studente sempre ascolterà, ma deve cercarsi il momento opportuno, no? Non il maestro, non l'insegnante che lo sa tutto, che c'è la ragione, no? Molte volte anche lo studente c'è ragione, anche lo studente soltanto vuole un spazio, no? Di rispetto, di ascolto, perché tante volte l'insegnante non ascolta. Menurut saya, masalahnya bukan murid tidak mau mendengar, tapi justru masalahnya adalah guru itu yang kadang-kadang lebih banyak tidak mendengar murid, sehingga tidak memahami murid itu. Padahal saya yakin sekali murid itu pergi sekolah justru karena dia mau mendengar. Maka yang penting sebenarnya adalah membuka satu tempat, satu ruang untuk bisa saling mendengarkan dan saling menghormati. Jadi sebenarnya tidak ada murid yang tidak mendengarkan ya. Gurunya sendiri yang sebenarnya harus mendengarkan gitu ya. Nah, luar biasa. Ini pengalaman sebagai seorang guru, guys. Jo, ini kan dalam perjalanan panggilan Jo sebagai seorang saudara Fransiskan yang guru ya.
Artinya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya dalam dunia yang sekarang ini berubah terus, perkembangan maju dan semakin teknologi juga maju begitu ya. Kira-kira model pendidikan Fransiskan yang seperti yang Joe katakan tadi dengan sepenuh hati tulus itu, kalau berhadapan dengan kemajuan teknologi ini kan dan perubahan perilaku manusia, itu apa yang kita kira-kira bisa kita lakukan Joe ya? Abbiamo trovato anche nella nostra scuola che un'altra sfida più importante è cambiamento del mondo, non solamente tecnologia su tecnologia, ma anche cosa da fare, per esempio i genti che vogliono fare qualcosa, ma dipende anche dalla tecnologia, e così cambiamento sempre porta qualcosa. Secondo te, come con rispetto esattamente, secondo la tua esperienza, con quella sfida come possiamo fare come francescano che lavorano nella scuola? La tecnología hoy es importante, es una forma de enseñar, ¿no? Per esempio, prima se prendeva la Bibbia, un dizionario, adesso non bisogna niente perché c'è nel telefonino. Se debe abrir espacio per la richiesta, abrir espacio per il dialogo, per l'accoglienza, no? Tante volte il maestro non prepara per esempio la classe, no? Ma il studente capisce quando il maestro non ha preparato bene la classe. E per questo lo studente dice, questo maestro, questa maestra, insegnante, non parla cosa importante. E per questo fa una cosa differente, no? Ma questa cosa che fa differente è importante per il ragazzo. Per esempio, una volta un ragazzo faceva dipinta in classe e il maestro dice, tu perché non metti l'attenzione, no? E lui dice, io ascolto maestro, però anche faccio questo. Ma questo non deve farlo. Ma io ho fatto questo. E il maestro era arrabbiato fuori. Ma perché? Lui semplicemente faceva una dipintura, ma ascoltava. Ma lui era un po' intelligente. E poi viene con me, e lo trovo nel corridoio e le dico, che cosa passa? E questo maestro mi ha lasciato la classe. Ma io non ho fatto una cosa male, è vero, soltanto dipinto. Ma il maestro non c'è la capacità di comprendere che questo studente non faceva una cosa male, soltanto ascoltava, non bisognava di scrivere, per esempio. Ya, dalam sekolah Fransiskan, teknologi itu bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tapi justru harus dilangkul. Kendati pun sekolah itu mempengaruhi para siswa. Nah, yang lebih penting adalah memberikan satu ruang di mana ada dialog melalui teknologi itu, karena informasi yang ditemukan dalam teknologi itu mudah, seperti kitab suci, mata pelajaran, informasi lain-lain itu sangat mudah sekarang. Nah, jadi yang penting itu adalah selalu ada spasi di sana untuk saling belajar. Nah, saya mau kasih contoh katanya. Suatu waktu seorang guru itu mengajar. Nah, murid itu dia sebenarnya atau mereka sebenarnya memahami apakah guru ini betul-betul mempersiapkan diri untuk mengajar atau tidak. Kalau guru itu betul-betul mempersiapkan diri, biasanya murid-murid pasti mendengar karena menarik. Tapi kalau guru itu tidak mempersiapkan, pasti murid-murid juga melakukan sesuatu yang berbeda, mungkin tidak mendengar juga. Nah, suatu kali dia bilang, seorang guru sedang mengajar, lalu kemudian seorang murid menggambar. Lalu guru itu bertanya, kenapa kamu menggambar di saat saya mengajar? Dia bilang, saya mendengar guru sedang mengajar, saya mendengar. Tapi mengapa menggambar? Kata guru itu, ya karena saya perlu mendengar saja, ini menggambar ini bagian dari yang lain. Lalu guru itu marah, lalu mengusir murid itu keluar. Kemudian saudara Joakim menemui murid itu. Apa yang terjadi? Lalu murid itu mengatakan, saya tidak melakukan sesuatu yang salah, saya tetap mendengar guru itu,
hanya saya sedang juga melakukan sesuatu, saya menggambar. Nah, jadi kalau begitu ini bukan sesuatu yang salah. Proses pendidikan itu memang begitu. Kalau dia mendengar bukan berarti dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah, mungkin guru itu tidak melakukan persiapan yang baik. Luar biasa pemandangannya Joachim ini, pengalamannya ya. Artinya sangat memahami guru dan murid ya. Jo ini menjadi guru sudah lama ya, puluhan tahun ya. Lalu kemudian kalau saya lihat dari apa yang Joachim sampaikan tadi, kelihatan Joachim ini bahagia menjadi seorang guru ya Joachim ya. Lalu kemudian kalau bahagia sekarang sudah berhenti menjadi guru, kira-kira Jo melihat sekarang ini kebahagiaan seorang guru itu apa? Bagi pengalaman Jo sebagai seorang Fransiskan yang guru gitu ya. Apa yang menjadi bahagia gitu sebagai seorang guru ya? Sono sicuro che Joachim sia contento come insegnante francescano da alcuni anni. E poi adesso Joachim non è insegnante francescano perché lavora a Curia Generale, ma cosa tu voglio avvisare per insegnante che è importante insegnante sono contento con loro lavoro. Una cosa molto importante che va alla nostra scuola sono persone, e la persona è il centro, e questa persona va in un cammino, no? È un cammino per essere meglio persona. È importante l'evangelizzazione, è importante annunciare a Gesù Cristo, ma è importante la persona. È il centro del nostro lavoro. Non sono macchine, sono persone. E questo è il centro della pedagogia francescana, la persona. Salah satu cara pandang yang memudahkan kita bahagia dalam pekerjaan itu adalah melihat subjek yang ada di sekolah itu sebagai pribadi, bukan sebagai mesin yang diatur macam-macam, tapi sebagai pribadi. Dia dihormati sebagai pribadi yang sedang dalam perjalanan. Pribadi yang sedang dalam perjalanan itu tentu saja kalau dia Katolik tentu ada bersentuhan dengan Kristus. Nah, menurut dia persentuhan itu sangat bagus. Tetapi sekali lagi pusat cara pandang kita terhadap pendidikan atau insan pendidikan itu adalah menghormati setiap insan pendidikan yang di sana sebagai pribadi yang sedang dalam perjalanan. Pribadi-pribadi yang dalam perjalanan ya. Luar biasa. Jadi resep untuk menjadi bahagia dalam hidup kita, baik itu guru maupun apapun, kita harus menghayati bahwa setiap insan itu adalah pribadi yang sedang dalam perjalanan. Dan kalau murid yang dalam perjalanan itu pasti berjalan dan bersentuhan dengan Tuhan ya. Dan pasti orang itu juga pasti akan bisa dan mudah untuk diajak bersama begitu ya. Nah, Jo, kira-kira apa yang bisa Jo sampaikan ya sebagai resep bagi guru-guru ataupun siapapun pelaku pendidikan yang berhadapan dengan orang-orang muda ya, sebagai resep yang bisa kita katakan ini loh karisma Fransiskan, kalau kamu mau menjadi guru yang terbaik, guru yang baik itu seperti ini. Una parola da te come avviso: se ciascuno tra insegnanti vogliono diventare insegnante buona o buono nella scuola francescana, cosa vuole parlare con loro? Per me un insegnante francescano è questi che quando entra per esempio alla classe sorriso, saluta, c'è un interesse per ogni studente, no? Entra alla classe senza problema familiare, senza problema, no? Entra alla classe nuovo, sempre
accogliente, sempre sorridente, sempre attento alla necessità di ogni studente, no? È importante questo nel maestro, no? Quando este maestro entra serio, senza salutare, senza sorriso, la classe è così. Ma quando entra con animo e comincia con una canzone, comincia con una dinamica, la classe è differente. Untuk para saudara yang menjadi guru, khususnya guru-guru Fransiskan. Nah, kalau mau menjadi guru yang bahagia, yang baik itu, ketika masuk ke kelas, mulailah dengan sapa senyum. Sapa senyum, kemudian memperhatikan para murid itu, menyapa satu sama lain, mungkin dengan dinamika, dengan percakapan, dengan sedikit gerak-gerik, game, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah ekspresi dari keramah tamahan. Jadi masuklah sebagai manusia baru dengan semangat baru, selalu dengan animo baru. Jangan masuk dengan seluruh problem yang dibawa dari rumah. Mungkin di rumah ada begitu banyak problem, lalu ke sekolah masuk dengan problem yang sama, sehingga tidak ada keramah tamahan, tidak ada senyum, malah muka tidak bersahabat. Nah, ini akan membuat iklim sekolah itu betul-betul sangat menyulitkan. Waduh, luar biasa guys. Jadi pedagogi Franciscan itu pedagogi yang kaya dan menyentuh dan juga sekaligus humanis ya. Di dalamnya itu ada keramah tamahan, ada kasih, dan yang terpenting selalu menjadi baru begitu ya. Waduh, luar biasa guys perbincangan kita ini. Semoga perbincangan ini menjadi perbincangan yang inspiratif. Sekali lagi kita berterima kasih untuk suhunya nih. Suhunya Joachim Eseferi. Dan juga kita dibantu oleh penerjemah kita, translator Romo Tochen OFM. Terima kasih saudara Joachim. Dalam bahasa Spanyol atau Itali? Itali. Grazie. Ciao. Terima kasih Tochen. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, bye. Terima kasih Joachim. Grazie. Oke. Luar biasa ya. Sì, oggi dobbiamo cambiare la forma di insegnare, no? Io per esempio, nella parte elementare, ho proibito il lavoro per la casa. Tutto il lavoro della scuola è nella scuola. Perché? Perché oggi il ragazzo dopo la scuola va alla palestra, va a imparare piano, va a imparare un'altra lingua e tante cose che fa dopo la scuola. Per questo a questa parte elementare non c'è lavoro per la casa. Il lavoro si fa per questa secondaria c'è un lavoro anche soltanto 2 o 3 compiti, no? Ma non tante cose come prima. Uno arrivava alla sua casa, va, 2 ore, 3 ore. No, questo non è possibile. Perché un ragazzo va 7 ore di classe e questo già è sufficiente. Ma al pomeriggio, per esempio, deve fare un'altra cosa, che imparare questo piano, la palestra, giocare il calcio, qualcosa. È che anche una forma di vivere e di approfittare la sua vita, no? Dia bilang ya kadang-kadang perubahan mental itu diperlukan dalam fase-fase pendidikan. Dan memang bagus kalau ada kerjasama. Ketika anak-anak itu di sekolah sudah belajar beberapa jam, mungkin sebutlah 6 jam. Lalu dibebani dengan begitu banyak tugas rumah. Nah, sebaiknya itu dikurangi supaya anak-anak itu sepulang sekolah dia ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Entah itu bermain piano, entah itu olahraga, entah itu bakat-bakat lain. Sehingga ini perlu satu perubahan mental, satu kerjasama sehingga diatur dengan secara seimbang dan mungkin ini akan menjadi baik. Inilah satu cara baru juga mungkin dalam sistem sekolah.
Grazie, grazie. Grazie, E grazie. la cosa che ho parlato prima, no? Sempre la porta e il corridoio, sempre, no? Non è l'ufficio, per il direttore per esempio. E l'ufficio è soltanto per andare a firmare, a ascoltare un genitore o cose così. Ma è impossibile, sempre corridoio, porta, perché si ascolta la gente, no? E anche prende informazioni che non va alla rettoria, alla direzione. Ya, satu hal lagi. Para guru atau lebih tepatnya para direktur jangan duduk di kantor saja. Cobalah kalau untuk urusan tanda tangan betul ke kantor. Tapi cobalah selalu bergerak di antara para murid itu atau di antara rekan guru untuk mendengar dan mendengar lalu kemudian menyimak dan membawa apa yang dipercakapkan oleh mereka itu sehingga bisa menjawab kebutuhan para siswa dan juga para guru. Wah, luar biasa. Kapan ke Indonesia, Joakim? Quando verrà in Indonesia? Oh, volevo andare a Indonesia, ma il tempo, tante cose tu lo sai, no? Che dobbiamo fare. E quest'anno il calendario è quasi pieno. Saya betul-betul ingin ke Indonesia. Hanya sayang sekali untuk tahun ini sudah penuh kegiatan saya sehingga hampir mustahil tahun ini. Tapi saya ingin, mungkin nanti saya pikirkan waktu lain. Waduh, luar biasa nih. Berarti kita akan ketemu dengan Joakim Eseferi di Indonesia tahun depan. Welcome.